Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu serta teman-teman yang saya cintai. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Priyatna Wijaya SCME selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Saya Wawan Wahyudin selaku moderator pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah e-commerce, yang dimana pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua penyampaian materi, dan sesi terakhir penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Eka, kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Nadia, selanjutnya Tia dan Susi. Baik, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan lanjutkan materi yang pertama, ada prototype e-commerce. Prototype e-commerce atau purwarupa adalah representasi awal dari suatu produk yang dikembangkan untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, dan desain sebelum diproduksi secara massal. Prototype dapat berupa model fisik dan digital dan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan serta mendapatkan umpan balik dari pengguna. Prototype diciptakan sebagai langkah awal dalam proses pengembangan produk. Ini memungkinkan pengembang untuk melihat dan merasakan produk secara nyata, serta menguji apakah fitur dan fungsi yang direncanakan berfungsi sesuai harapan. Dengan menggunakan prototype, mengembangkan dapat memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan ke tahap produksi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada manfaat prototype. Yang pertama ada menghemat biaya produksi, memudahkan presentasi produk, menjadi acuan pengembangan produk, memberi visi lebih nyata, mengetahui kebutuhan pengguna lebih dulu, dan yang terakhir ada menjadi wadah keinginan pengguna. Selanjutnya contoh-contoh prototype. Yang pertama ada sketsa, yang dimana sketsa bisa dibilang termasuk jenis paper prototype. Fungsi sketsa sebagai prototype adalah memberikan visualisasi konsep ide secara kasar dan cepat, sehingga detailnya pun tidak terlalu tinggi. Contoh berikutnya yaitu wireframe website, yang dimana adalah kerangka dasar halaman website untuk menunjukkan desain yang ingin ditampilkan. Contoh prototype ini bisa termasuk paper ataupun low fidelity prototype, tergantung Anda membuatnya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada model 3D cetakan produk, di mana bisnis manufaktur seringkali menggunakan 3D model sebagai prototype, sebab 3D model mampu menggambarkan detail fisik, fungsionalitas, hingga kekuatan produk yang cukup akurat. Kemudian ada aplikasi beta. Aplikasi versi beta ini adalah contoh high fidelity prototype. Prototype ini berperan untuk menguji fungsi dan interaksi produk digital, seperti aplikasi dan perangkat lunak. Lanjut ke aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Sistem pembayaran. Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayaran ke penerima. Sistem pembayaran adalah instrumen sistem dan peraturan di mana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Pembayaran transaksi e-commerce, e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini tuh banyak banget startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Ada beberapa macam sistem pembayaran yang bisa dikategorikan sebagai e-payment, yaitu micropayment, yaitu salah satu alternatif pembayaran elektronik, uang elektronik dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain. Dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Ada berbagai macam alat pembayaran dengan micropayment, yaitu ada mobile payment, mobile parking, mobile ticketing, sama mobile banking. Lanjut, selanjutnya ada e-wallet atau dompet elektronik. Ini adalah alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. Wallet memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar untuk melakukan pembayaran online dengan nyaman dan aman, tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi, dan bisa menerima atau mengirimkan uang hanya dengan menggunakan alamat email atau login dengan menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar.
Selanjutnya itu ada credit card. Credit card atau kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail dengan sistem kredit. Penerbit kartu kredit meminjamkan pemegang kartu uang dari rekening pemegang kartu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem pembayaran debit card. Debit card atau kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan nasabah di bank penerbit tersebut. Selanjutnya yaitu ada e-cash atau digital cash. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Uang elektronik mempunyai nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang tersimpan dalam media elektronis yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran e-billing. E-billing atau electronic billing adalah metode pengiriman dan penerimaan tagihan secara elektronik melalui internet. Progres ini memungkinkan bisnis dan pelanggan untuk mengelola tagihan dan pembayaran dengan lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan metode tradisional yang menggunakan kertas. Selanjutnya yaitu e-billing atau electronic billing merupakan proses di mana tagihan dikirim dan dibayarkan secara elektronik. Proses ini memungkinkan pelanggan menerima tagihan melalui email, website, atau bahkan dalam format data yang dapat dibaca mesin, memfasilitasi pengiriman dan pembayaran yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada sistem pembayaran cash on delivery. Sistem pembayaran cash on delivery atau COD merupakan sistem di mana penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru, kemudian transaksi. Secara teori, jenis transaksi ini akan mengeliminasi esensi yang transaksi online itu. Kemudian, sistem ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dengan aman. Selanjutnya yaitu ada internet marketing. Internet marketing juga dikenal sebagai pemasaran digital, adalah praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet menggunakan berbagai strategi dan teknik. Elemen kunci dari internet marketing meliputi yaitu yang pertama Search Engine Optimization atau SEO, optimasi konten dan struktur situs web untuk meningkatkan perangkat di mesin pencari seperti Google. Selanjutnya itu ada content marketing, pembuatan dan distribusi konten berharga untuk menarik dan melibatkan audiens. Selanjutnya itu ada sosial media marketing, menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun komunitas. Yang selanjutnya ada email marketing, mengirim email yang ditargetkan kepada pelanggan dan prospek untuk membangun hubungan dan menginformasikan tentang promosi. Dan yang terakhir ada pay per click atau PPC advertising, model iklan di mana pengiklanan membayar setiap kali iklan mereka diklik seperti Google Ads dan iklan media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Baik, saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada internet marketing. Yang pertama ada influencer marketing, menggunakan individu dengan pengaruh besar di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Selanjutnya ada web analytics, menggunakan alat analitik untuk melacak dan menganalisis data pengunjung situs web guna mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu ada internet marketing research. Internet marketing research adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkait dengan pasar, pesaing, dan pelanggan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Proses ini mencakup sebagai metode dan teknik untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan efektivitas kampanye pemasaran. Berikut ini adalah beberapa metode dan alat yang digunakan dalam internet marketing research. Yang pertama ada survei online, menggunakan kuesioner online untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada analisis media sosial, yaitu menganalisis percakapan, tren, dan segmen di media sosial. Dan yang ketiga
ketiga ada analisis web dan SEO, memahami perilaku pengunjung situs web dan kinerja SEO. Yang selanjutnya ada Internet Marketing Tools. Internet Marketing Tools adalah alat dan platform yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis kegiatan pemasaran melalui internet. Alat-alat ini membantu bisnis dalam menjangkau audiens mereka secara efektif, meningkatkan visibilitas online, dan mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Berbagai alat digunakan dalam pemasaran internet seperti Google Analytics, WordPress, Canva, Google ADS. Selanjutnya materi terakhir yaitu ada search engine dan social media strategi. Strategi search engine atau mesin pencari berfokus pada meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian organik atau SEO dan iklan berbayar atau PPC. Baik, terima kasih kepada presentator atas penyampaian materinya. Dalam kesempatan terakhir ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf bila penyampaian materi ini banyak sekali kesalahan, entah itu dari saya sebagai moderator dan juga kelompok. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa prototipe atau purwarupa adalah representasi awal dari suatu produk yang dikembangkan untuk menguji dan mengevaluasi fungsi dan desain sebelum diproduksi secara massal. Prototipe juga dapat berupa model fisik atau digital dan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan dapat mendapatkan umpan balik dari pengguna. Sistem pembayaran merupakan instrumen sistem dan peraturan di mana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Sedangkan internet marketing mencakup penggunaan platform, situs web, mesin pencari, email, media sosial, dan aplikasi mobile untuk menjangkau audiens yang ditargetkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru. Mungkin lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.